Semakin panas. Marc Marquez dipantau Valentino Rossi di MotoGP Qatar 2025. MotoGP Qatar di sirkuit Lusail, Doha, pada 11 hingga 13 April 2025 akan menjadi seri paling panas di musim ini. Selain perebutan gelar juara antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, Valentino Rossi turut hadir. Selama musim ini berlangsung di Thailand, Argentina, dan Amerika Serikat, baru kali ini Valentino Rossi kembali hadir untuk melihat tim besutannya, yaitu Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan anak muridnya. Anak murid Valentino Rossi yang saat ini terjun di kelas para raja, yaitu Franco Morbidelli yang kini membela VR46 Racing Team, lalu ada Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo, dan Marco Bezzecchi di Aprilia Racing. Tidak ketinggalan adik kandungnya sendiri, yaitu Luca Marini yang masih membela Honda Castrol. Tapi hadirnya sang legenda MotoGP di lintasan turut menarik perhatian, terutama pada sesi latihan atau praktice. Walaupun pada latihan bebas pertama, atau FP1, Rossi harus menyaksikan rivalnya, yaitu Marc Marquez menjadi yang tercepat dengan torehan waktu 1 menit lebih 52,288 detik, diikuti Fabio Di Giannantonio dengan selisih 0,513 detik. Tapi memasuki praktice kehadiran Tedakter cukup memengaruhi performa pembalap di tim besutannya. Franco Morbidelli sebagai murid tertuanya berhasil menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit lebih 50,830 detik. Kemudian murid terbaiknya, yaitu Pecco Bagnaia berada di urutan kedua dengan selisih 0,145 detik, dan Di Giannantonio sebagai rekan setim Morbidelli merosot dengan menduduki peringkat keempat. Sedangkan Marc Marquez hanya mampu menduduki peringkat ketiga dengan selisih 0,167 detik dari murid tertua Rossi. Sehingga kehadiran legenda MotoGP itu dianggap memengaruhi anak muridnya dan tim. Terlepas dari itu, melalui salah satu tayangan ulang MotoGP, terlihat Marc Marquez dipantau Rossi saat keluar paddock. Saat itu posisi mantan pembalap Yamaha Petronas tersebut di samping sirkuit, tepatnya di depan paddock VR46 yang bersebelahan dengan Ducati Lenovo. Bahkan terlihat juara dunia 9 kali itu memerhatikan MM93 saat keluar paddock menunggangi Desmosedici EP25 dengan berpaling dari pandangannya ke sirkuit untuk melihat rivalnya yang kini menjadi rekan satu tim anak muridnya. Karena perseteruan kedua pembalap itu masih berlangsung, maka saat Ducati memutuskan untuk memilih si semut Cervera sebagai pengganti Enea Bastianini sempat ada anggapan bahwa Rossi tidak akan mengunjungi Pecco di paddock. Biasanya Tedakter menghampiri murid terbaiknya dari VR46 Academy tersebut di paddock, namun karena kejadian 10 tahun lalu antara Marquez dan Rossi belum terselesaikan, ada anggapan kunjungan itu tidak akan terjadi. Belum lagi soal isu pengikut, atau fans kubu Rossi yang tidak menerima kehadiran juara dunia 8 kali itu di musim ini. Tapi menurut manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, setiap fans punya kiblatnya masing-masing, bukan hanya dari sosok, tapi juga brand. Kami harus mengatakan bahwa fakta di Sepang terjadi hampir 10 tahun yang lalu. Terlebih lagi, dalam olahraga ini ada penggemar yang mengikuti satu pembalap dan ada juga penggemar Ducati yang mengikuti merek tersebut, ucap Tardozzi beberapa waktu lalu kepada Cycle World. Sementara itu, Marc Marquez memenangkan race MotoGP Qatar 2025. Marc Marquez start dari posisi terdepan pada race MotoGP Qatar 2025 yang diadakan di bawah sinar lampu. Penggunaan ban cukup homogen dengan slick medium-medium. Sementara, temperatur permukaan trek sirkuit internasional Lusail berada di angka 33 derajat Celcius. Start yang bagus oleh Morbidelli yang memanfaatkan sedikit clash antara Marc dan Alex Marquez yang diawali oleh kesalahan Marc Marquez yang menutup gas di tikungan dan membuat Alex menabrak abangnya dari belakang. Clash ini menyebabkan sepotong winglet buritan Marc lepas dan Morbidelli melenggang memimpin balapan di lap pertama ini. Race MotoGP Qatar Marc Marquez kembali menang, runner-up Vinales dicopot. Marc Marquez meraih kemenangan ketiga dalam 4 seri MotoGP 2025 di sirkuit Losail, Minggu, 13 April 2025. Francesco Bagnaia bak tertimpa durian runtuh dengan menjadi runner-up setelah Maverick Vinales dijatuhi penalti selepas balapan GP Qatar. Marc Marquez kembali ke jalur kemenangan balapan utama setelah melewati pertarungan dramatis.
Pembalap Spanyol ini selamat dari bentrokan di lap pertama dengan saudaranya, Alex. Pembalap kejutan yang berhasil mematahkan rentetan posisi kedua Alex adalah Maverick Viñales, Tech 3 KTM, yang sempat memimpin di pertengahan balapan sebelum akhirnya mengalah dari Marc. Pembalap tim pabrikan Ducati lainnya, Francesco Bagnaia, yang memulai balapan dari posisi ke-11 akibat kecelakaan saat kualifikasi, berhasil finish di posisi ketiga. Menyusul masalah yang dialami oleh sebagian besar pembalap yang bertaruh dengan ban belakang lunak selama sprint 11 lap pada hari Sabtu, tidak mengherankan jika seluruh pembalap memilih ban medium di bagian depan dan belakang untuk 22 lap. Meskipun Michelin mengatakan sebelum balapan bahwa keausan ban diperkirakan tidak akan menjadi masalah, para pembalap termasuk Marc Marquez dan Alex Rins memperkirakan bahwa perawatan akan diperlukan untuk menjaga bagian depan. Marc Marquez melakukan start dengan baik saat lampu hijau menyala, namun Alex berada di belakangnya saat keluar dari tikungan pertama. Terlalu dekat bagi Marc untuk menyalipnya dan mengambil alih posisi di tikungan 2. Terjadi kontak antara kedua bersaudara ini untuk pertama kalinya tahun ini, yang membuat Franco Morbidelli, VR46 Ducati, merebut keunggulan di awal balapan. Marc dan Alex berada di posisi kedua dan ketiga saat balapan berlangsung sengit. Morbidelli membangun keunggulan kecil saat Marc menemukan ritmenya di atas motor yang mengalami kerusakan pada bodywork-nya dan Alex terjatuh dari Fabio Di Giannantonio di lap ketiga. Alex segera mencoba melawan, mengakibatkan kontak yang tidak nyaman dengan Fabio Di Giannantonio. Hal ini membuat keduanya tidak bisa melanjutkan balapan dan keluar lintasan, dan Alex mendapat penalti panjang untuk masalah yang dialaminya. Di posisi terdepan, Morbidelli memimpin hingga lap 10. Namun, ketika ia kehilangan posisi terdepan, bukan karena Marc Marquez. Justru KTM Tech 3 milik Viñales, mantan pemenang di sirkuit ini, yang melesat melewati Ducati VR46 di lintasan lurus. Namun, Marc berhasil menyalip kompatriotnya yang melaju dengan cepat dan secara mengejutkan melewati Viñales di tikungan yang sama. Namun, pada lap 16, hal yang tak terelakkan terjadi saat Marc Marquez mengambil alih posisi terdepan yang tidak akan pernah hilang. Hal itu terjadi ketika Viñales melakukan kesalahan di tikungan 6, namun sepertinya Viñales tidak akan bisa menahan pembalap 93 di sisa balapan. Marc dengan cepat melesat untuk menang dengan selisih waktu 1,8 detik saat bendera kotak-kotak dikibarkan. Bagnaia, yang mampu meningkatkan kecepatan dibanding saat sprint hari Sabtu, berada dalam posisi yang sempurna untuk mengambil keuntungan dari insiden Alex Marquez Di Giannantonio dan berada di grup terdepan hingga Morbidelli kehilangan posisi terdepan. Ia bahkan sempat menyalip Marc Marquez selama 2 lap sebelum juara MotoGP 6 kali itu merebut kembali keunggulannya dan membayangi Viñales melewati Morbidelli. Bagnaia kemudian kehilangan waktu dalam pertarungan singkat untuk menyalip dan menaklukkan Morbidelli, dan kehilangan kontak dengan pasangan terdepan. Namun, begitu berhasil menyingkirkan Ducati kuning, ia menikmati balapan yang relatif tidak terganggu hingga podium terakhir. Di belakang Morbidelli, Johan Zarco, LCR Honda, juga menikmati balapan yang jauh lebih baik daripada sprint hari Sabtu, dengan finish di urutan kelima di depan pembalap Gresini Ducati, Fermin Aldeguer. Alex Marquez berhasil bangkit dari kesulitannya untuk finish di urutan ke-7, pertama kalinya dalam sprint dan Grand Prix musim ini ia tidak finish di posisi kedua. Fabio Quartararo, Yamaha, Pedro Acosta, KTM, dan Marco Bezzecchi, Aprilia, melengkapi posisi 10 besar setelah tampil dalam pertarungan sengit antar motor. Juara dunia bertahan Jorge Martin, yang kembali beraksi di balapan ini setelah absen karena cedera, terjatuh di lap ke-10. Kabar buruk diterima Maverick Viñales karena diganjar penalti 16 detik usai tekanan bannya diketahui terlalu rendah. Alhasil, Bagnaia dan Morbidelli promosi ke peringkat kedua dan ketiga. Hukuman ini membuat mantan pembalap Aprilia itu merosot ke posisi ke-14 dan hanya membawa pulang 2 poin dari seharusnya 20 poin.